Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini akan dijelaskan tentang ikatan kovalen nonpolar. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Bilqis Fajrin Prastia Putri dari program studi matematika UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM H9221943. Sebelum ke penjelasan tentang ikatan kovalen nonpolar, kita harus tahu perbedaannya dulu. Ikatan kovalen polar dan nonpolar ini dibedakan berdasarkan polaritas atau kepolaran ikatan. Nah, apa sih kepolaran itu? Anda yang tahu? Kepolaran adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub atau pol pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifan. Kita lanjut ke pengertiannya. Ikatan kovalen nonpolar yaitu ikatan kovalen yang PEI-nya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. PEI sendiri artinya pasangan elektron ikatan. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau mendekati 0, atau mempunyai momen dipol sama dengan 0, atau mempunyai bentuk molekul simetris. Sebagai contoh, ini ada CH4 dan H2O. Di CH4 ini tidak terdapat PEB. Ya. Di CH4 molekulnya akan simetris yang merupakan ciri-ciri dari nonpolar. Sebagai contoh, ikatan kovalen nonpolar yaitu molekul Cl2. Pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Hal ini dikarenakan antara dua atom Cl memiliki keelektronegatifan yang sama besar, atau dengan kata lain, perbedaan elektronegativitas adalah 0 karena PEI tertarik sama kuat. Maka bentuk molekul pada senyawa Cl2 adalah simetris. Contoh senyawa lain yang memiliki bentuk molekul simetris dan bersifat nonpolar adalah CH4, BH3, BCl3, BCl5, dan CO2. Nah, ini ada gambar lagi. Terlihat jelas ya, pada Cl2 bentuknya simetris, nonpolar, sedangkan pada HCl ikatan polar dia tidak simetris, jadi asimetris gitu. Nah, ini simetris karena sama-sama tertarik kuat gitu. Kita ke contoh soal. Tentukan jenis ikatan kovalen, apakah polar atau nonpolar pada senyawa-senyawa berikut ini. Yang pertama, NH3, yang kedua, HF, yang ketiga, H2O, yang keempat, CH3. Cara mengerjakannya, untuk menentukan jenis ikatan kovalen polar atau nonpolar pada senyawa poliatom di atas dapat digunakan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atom pusat. Yang kedua, menggambarkan struktur Lewis. Yang ketiga, menentukan ada tidaknya PEB seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat, jika ada PEB berarti polar, jika tidak ada berarti polar. Non-polar. Di sini juga ada khusus kalau misalnya PEB-nya genap, itu dia bisa termasuk non-polar. Terus yang kelima, untuk semua ikatan hidrogen merupakan senyawa polar. Nah, gambar struktur Lewis dari keempat senyawa di atas adalah seperti ini. Nah, di sini terlihat jelas NH3 ada PEB1, berarti dia polar. Yang kedua, HF, PEB-nya ada 3, berarti kovalen polar. Yang ketiga, H2O, ada PEB-nya 1, berarti dia polar. Nah, yang terakhir CH4, dia tidak terdapat PEB, berarti dia nonpolar. Jawabannya CH4. Gitu. Tapi kalau menggunakan langkah-langkah yang ada di slide sebelumnya, ini terasa kurang efektif
kalau pada soal itu ada lebih dari 5 jenis senyawa, kan harus menggambar struktur Lewisnya gitu kan. Nah, cara mudahnya yaitu dengan menghitung yang seperti ini. Di sini sebagai contoh NH3. NH3 atom pusatnya adalah N dengan elektrovalensi 5 ditambah 3 adalah jumlah atom yang terikat. Di sini 3 ya. Ditambah per 2 sama dengan 4. Nah, PEI itu akan gampang terlihat ketika indeksnya ini terlihat. Jadi PEI pada NH3 adalah 3, sehingga PEB adalah hasil ini dikurangi PEI sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1, sehingga PEB-nya 1, maka NH3 ini bersifat polar. Kita lanjutkan ke HF. HF atom pusatnya adalah F dengan elektron valensi 7 ditambah jumlah yang atom yang terikat itu H kan 1 toh. Nah, ditambah per 2 sama dengan ketemunya 4. PI-nya karena hanya 1 ya ditulis 1. PEB-nya berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Artinya HF adalah kovalen polar. Nah, selanjutnya H2O. Atom pusatnya adalah O dengan elektron valensi 6 ditambah atom yang terikat yaitu 2 dibagi 2 ketemunya 4. PEI-nya sama dengan indeks ini sama dengan 2, PEB-nya 4 dikurangi 2 sama dengan 2, artinya dia kovalen polar. Nah, yang terakhir CH4, atom pusatnya C, elektron valensinya 4. Terus atom yang terikat 4 tambah 4 per 2 sama dengan 4. PEI-nya ini kan indeks sama dengan 4, jadi PEB-nya 4 dikurangi 4, 0. Nah, karena PEB-nya 0, berarti CH4 itu non-polar. Jawabannya CH4 ya. Ke contoh yang kedua, ini merupakan soal SBMPTN 2018 nomor 32, kode 418, 450, 457, dan 471. Soalnya berbunyi, unsur F nomor atom 9 dan M nomor atom 54 membentuk molekul MF4. Bentuk molekul dan sifat kepolaran molekul MF4 adalah A. tetrahedral dan nonpolar, B. planar segi 4 dan nonpolar, C. piramida dan polar, D. jungkat-jungkit dan polar, E. bipiramida segitiga dan polar. Cara mengerjakannya, langkah pertama kita harus menulis konfigurasi elektron dan elektron valensinya. Konfigurasi elektron F sama dengan 1s2, 2s2, 2p5, sehingga elektron valensinya adalah 7. Yang kedua, konfigurasi elektron M, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 dan 5p6, sehingga elektron valensinya didapatkan 8. MF4 ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, PI akan mudah dilihat dengan indeks atom yang terikat. PI-nya MF4 itu ada 4 gitu ya. Terus ke jumlah PEB ini ada rumus lagi. Jumlah PEB adalah elektron valensi pusat dikurangi PEI dibagi 2. Elektron valensi pusat kan M kan 8 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti MF4 ini mempunyai 2 PEB seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau 2 PEB dia akan berbentuk simetris. Nah, MF4 ini jadi 4 PEI atau X4 dan 2 PEB atau E2, sehingga tipe struktur MF4 adalah AX4E2 dengan bentuk bujur sangkar atau planar segi 4 dan bersifat nonpolar, sehingga jawabannya adalah B. Mudah bukan?
Contoh selanjutnya, ini juga dari soal SBMPTN. Tahun 2018 nomor 32, kode 421 dan 460. Soalnya berbunyi, molekul SO3 dengan nomor atom S dan O masing-masing adalah 16 dan 8, mempunyai bentuk dan kepolaran molekul A. tetrahedral dan nonpolar, B. bipiramida segitiga dan polar, C. planar segitiga dan nonpolar, D. bentuk V dan polar, E. jungka-jungkit dan polar. Cara mengajarkannya hampir sama. Yang pertama, kita tulis dulu konfigurasi elektron S, yaitu 1s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3b4. Elektron valensinya adalah 6. Konfigurasi elektron O, 1s2, 2s2, 2b4. Elektron valensinya O itu 6. Nah, ini ada rumus lagi. Jadi kita punya banyak rumus ya dalam menentukan PI, PEB-nya. Di sini ada rumus total elektron valensi sama dengan elektron valensi S ditambah elektron valensi O dikali banyaknya O. Kalau atomnya O ini ada pengkhususan karena saya tahu dia harus dikali banyaknya O ya. Di sini elektron valensi S sama dengan 6 ditambah elektron valensi O, 6 dikali banyaknya O, 6, sehingga didapatkan 24. Nah, berarti jumlah PEI sama dengan total elektron valensi dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena ini menyesuaikan dengan syarat suatu senyawa bersifat oktet ya. Jadi 24 dibagi 8 sama dengan 3 tanpa sisa. Maksudnya tanpa sisa kan ada, kalau misalnya 25 dibagi 8 berarti 3 sisa 1. Nah, nanti sisanya ini akan merupakan nilai dari PEB-nya. Nah, kalau pada SO3 jumlah PEB-nya sama dengan 0 karena 24 dibagi 8 ini sama dengan 3 tanpa sisa. Kalau misalnya ini sisa 1 berarti PEB-nya 1. Kalau sisa 2 berarti PEB-nya 2 gitu ya. Jadi jumlah PEB SO3 sama dengan 0. Terus SO3 bentuknya 3 PEI X3 dan 0 PEB, sehingga tipe struktur SO3 adalah AX3 dengan bentuk planar segitiga dan bersifat nonpolar. Karena SO3 tidak memiliki PEB, jadi jawabannya C. Nah, mudah bukan? Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kalian suka, like video ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.